Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Konsep Pentingnya Peran Guru dalam Supervisi Pendidikan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 11, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Arfi Anggara, dengan NIM 21031118. Dan yang kedua yaitu dengan saudari Rahelia Yuandari dengan NIM 21035151. Di sini kami akan membahas beberapa topik. Yang pertama itu tentang pengertian supervisi pendidikan, yang kedua tentang tujuan dan sasaran supervisi pendidikan, yang ketiga tentang fungsi supervisi pendidikan, dan kemudian ruang lingkup supervisi pendidikan, kemudian metode dan teknik supervisi pendidikan, dan yang terakhir yaitu tentang peran guru dalam supervisi pendidikan. Untuk materi pertama tentang pengertian supervisi pendidikan yang akan disampaikan oleh Saudari Rachel Yuandari. Pada Rachel disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian supervisi pendidikan. Kata supervisi berasal dari bahasa Inggris supervision, yang terdiri dari dua kata yaitu super dan vision, yang mengandung pengertian melihat dengan sangat teliti pekerjaan supervisor. Supervisi pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran dengan ditunjang oleh unsur-unsur lain, seperti guru, sarana dan prasarana, kurikulum sistem pengajaran, dan penilaian. Supervisor bertugas dan bertanggung jawab memperhatikan perkembangan unsur-unsur tersebut secara keseluruhan, secara berkeselanjutan. Adapun tujuan supervisi pendidikan, secara garis besar, tujuan supervisi dapat dibedakan atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum menurut Rivai 1982 adalah membantu guru meningkatkan kemampuannya agar menjadi guru yang lebih baik. Selanjutnya, Bavada 1992 mengatakan bahwa tujuan supervisi adalah untuk membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan yang ditetapkan bagi murid-muridnya. Selanjutnya, sasaran supervisi pendidikan. Kegiatan supervisi berdasarkan objek atau sasarannya dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, supervisi akademik. Supervisi ini lebih menitik beratkan pengamatan pada masalah akademik, yaitu langsung berada dalam lingkup kegiatan pembelajarannya yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa ketika sedang dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, supervisi administrasi yang lebih menitik beratkan pengamatan pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran. Dan yang ketiga, supervisi lembaga dan akreditasi, meningkatkan kualitas lembaga, tetapi lingkup dan harapan tentang kualitasnya berbeda. Fungsi supervisi pendidikan. Secara garis besar, fungsi supervisi dapat dikelompokkan dalam tiga bidang, yaitu kepemimpinan, kepengawasan, dan pelaksana. Fungsi kepemimpinan melekat pada seorang supervisor karena dia adalah pemimpin. Begitu pula pengawas yang tugas pokoknya melakukan pengawasan. Sedangkan fungsi pelaksana terdapat pada supervisor, karena ia adalah para pelaksana di lapangan yang dalam istilah bakunya adalah pejabat fungsional, sama dengan guru dan kepala sekolah. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rachel Yuandari atas penjelasannya. Untuk topik selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup supervisi pendidikan yang akan saya jelaskan sendiri. Dalam dunia pendidikan, terdapat tiga unsur pokok yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur personal, unsur material, dan unsur operasional. Oleh sebab itu, ruang supervisi pendidikan pun mencakup ketiga unsur tersebut yang bila dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu unsur personal yang mencakup kepala sekolah, guru, dan siswa.
Kemudian ada unsur material yang mencakup ketersediaan ruangan, pengelolaan dan perawatan terhadap fasilitas. Yang ketiga, pemanfaatan buku-buku teks pokok dan buku-buku penunjang. Dan yang terakhir, pemanfaatan dan perawatan alat-alat kesenian dan sebagainya. Adapun unsur yang terakhir itu unsur operasional, yaitu masalah yang berkaitan dengan teknik edukatif, masalah yang berkaitan dengan teknik administrasi, dan masalah yang berkaitan dengan koordinasi dan kerjasama. Adapun metode dan teknik supervisi yaitu ada beberapa metode dan teknik supervisi yang dapat dilakukan pengawas. Metode-metode tersebut dibedakan antara yang bersifat individual dan bersifat kelompok. Untuk yang pertama itu tentang teknik supervisi individual. Teknik supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi yang diberikan kepada guru tertentu yang mempunyai masalah khusus dan bersifat perorangan. Yang kedua itu tentang teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi kelompok adalah salah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada 2 orang atau lebih. Dan adapun peran guru dalam supervisi pendidikan yaitu guru hendaknya secara aktif memberikan masukan kepada supervisor. Guru harus berterus terang tentang masalah yang dihadapinya sehingga dapat dicari cara pemecahan yang tepat. Sikap terbuka dan kooperatif ini sangat penting dalam fase perencanaan kegiatan supervisi. Dari pengetahuannya tentang berbagai teknik supervisi, guru dapat menyarankan kepada supervisor dalam memilih teknik yang dianggap paling cocok untuk dipergunakan supervisor dalam membantu meningkatkan kemampuan guru tersebut. Dan fokus utama dalam pelaksanaan supervisi adalah guru. Di dalam pelaksanaan supervisi, sikap kooperatif guru yang ditujukan dalam fase perencanaan tetap masih diperlukan. Malahan perlu ditingkatkan kesediaan guru untuk diobservasi dan dianalisis perilaku mengajarnya, serta kesediaan untuk berdialog dengan supervisor harus terus dikembangkan, sehingga guru dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari proses supervisi tersebut. Adapun fase evaluasi program supervisi merupakan kesempatan yang baik bagi guru untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai dan kekurangan apa yang masih harus diperbaiki. Mungkin hanya ini materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mungkin untuk sesi selanjutnya akan kami alihkan ke forum diskusi. Kepada Ibu dan teman-teman, kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.